dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Memuji namanya sendiri dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sendiri yang memujinya. Ya. Karena kita ini butuh diajarkan, ya, sama seperti kita ngajari anak. Ya. Jangan berharap anak itu nanti berbakti dengan sendirinya, harus diajarkan. Nah, dengan wong tua ini jangan ngomong keras-keras, ngomong yang sopan, ya. Jangan marah-marah. Diajarkan tentang cara berbakti pada orang tua. Doakan bapak, doakan ibumu ini. Karena dia tidak tahu. Nah, kita ini juga jahil, bodoh. Maka Allah mengajarkan kepada kita, Allah kasih tahu kita bahwasanya nama-nama Allah itu indah. Allah memuji supaya kita juga memujinya. Ya. Semuanya Allah sebutkan nama-namanya itu dalam keadaan husna, ya, baik, terbaik. Lalu diulang-ulang oleh Allah SWT penyebutan nama-nama yang husna ini dengan lafaz asmaul husna ini, dengan lafaz asmaul husna diulang di 4 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-A'raf ayat 180, lalu di surat Al-Isra ayat 110. Kemudian di surat Toha ayat 8 dan di surat Al-Hasyr ayat 24. Di 4 tempat ini dengan lafaz yang sama, Asmaul Husna. Di surah Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya menggunakan nama-nama yang indah tersebut. Silahkan gunakan, kata Allah. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Milik Allah nama-nama yang indah tadi. Lalu kata Allah, wazarul lazina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan, jangan hiraukan, kata Allah, orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Karena ada orang-orang yang merendahkan nama-nama Allah, mengabaikan nama-nama Allah. Ya. Nah, hiraukan mereka, fokuslah dengan memahami, mengamalkan, ya, nama-nama Allah yang indah ini dalam doa kita. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah sendiri yang akan membalasnya. Mereka akan dibalas, kata Allah, apa yang telah mereka lakukan terhadap nama-nama Allah yang mereka permainkan atau mereka hinakan tadi. Allah katakan Allah di atas aras, mereka tolak. Allah katakan Allah maha tinggi, mereka katakan Allah di mana-mana. Allah katakan Al-Quran adalah kalamnya, mereka katakan Al-Quran bukan kalamnya. Nah, tinggalkan mereka. Lalu di surat Al-Isra ayat 110, katakanlah qul Allah awid'ur rahman. Katakan, sebutlah, panggillah, berdoalah dengan menyebut Allah, awid'ur rahman, atau berdoalah dengan menyebut nama Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Allah, boleh, kata Allah. Panggillah dalam berdoa itu, ya Allah, ya Rahman, silakan. Karena ada orang-orang kafir, musyrikin saat itu mengejek Nabi Muhammad. Kau mengejek kami mengatakan memanggil banyak Tuhan dalam berdoa, kau sendiri menyebut Allah Ar-Rahman. Nah, ini juga menyebut banyak. Ya. Nah, jadi kata Allah, boleh kok berdoa itu menyebut Allah, menyebut Ar-Rahman, tidak harus menyebut Allah saja. Ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Yang mana saja engkau seru Allah, maka sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya. Jadi silahkan panggil dengan Allah dengan nama-namanya yang al-husna tadi. Kemudian di surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia saja. Lahul asmaul husna. Ya, Dia memiliki nama-nama yang maha indah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat di surat Al-Hasyr, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq yang menciptakan, al-bari yang mengadakan, al-musawwir yang membentuk rupa, mencetak rupa, membentuk rupa. Dialah Allah. Maka lahul asmaul husna. Allah lah
dialah yang memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka seluruh penduduk langit dan bumi mensucikan Dia, dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi disebutkan wasfun li asma'ihi subhanahu jami'iha bi annaha husna. Di ayat yang kita baca tadi 4 ini seluruhnya menyebutkan seluruh nama-nama Allah itu semuanya husna. Baik. Nah, apa makna husna? Nah, ini perlu kita hafal makna ini. Makna husna itu balighatun fil husni. Balighatun fil husni. Balighah ini sangat dalam, sangat, yakni puncaknya. Dia berada dalam puncak. Ya, husna itu dikatakan husna karena balighatun fil husni, berada di puncak keindahan. Kamalahu wa muntahahu, ya, dari sisi kesempurnaannya dan juga puncak kesempurnaannya, dan muntahahu dan ujungnya. Ya, betul-betul dari segala sisinya dia berada di puncak keindahan dan puncak kesempurnaan. Tidak ada lagi yang di atasnya lagi. Kalau ada orang dikatakan baik hati, dermawan, maka Allah jauh lagi dermawan. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Kalau ada orang kita katakan, ya, misalnya kita katakan, wah ini sangat produktif, menghasilkan banyak karya, maka Allah Al-Bari, Al-Khaliq, Dia Maha Pencipta. Tidak ada yang mengalahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Allah begitu juga dikatakan Ar-Razzaq, Dia di puncak kesempurnaan dan keindahan dari nama tersebut sebagai Dia pemberi rezeki. Tidak ada yang di atas Allah lagi, maka Dia berada di puncaknya. Dan lafal husna ini adalah bentuk taknis, bentuk muannas. Kenapa muannas? Karena al-asma, ya, jamak ghairu akil, jamak untuk bukan orang, maka dihukumi setara dengan muannas. Ya, maka setara dengan muannas, maka husna ini bentuk muannas dari ahsan, isim tafdil, yang terbaik. Maka muannasnya dari ahsan adalah husna. Ahsan untuk muzakkar laki-laki. Ini kita belajar bahasa Arab. Jadi bukan muannas dari al-hasan. Kalau al-hasan baik, baik saja. Ini ahsan, terbaik. Husna itu muannas atau setara dengan ahsan, tapi dalam versi muannasnya. Jadi husna itu ahsan maksudnya, bukan hasan saja. Kalau hasan, hasanah muannasnya, ya. Nah, ini wazannya fu'la, husna, kubro. Kubro itu muannas dari akbar, sughra muannas dari asghar. Ya, nah itu secara pola. Jadi dia bentuk dari af'alu, muannas dari af'alu, wazan tafdil, isim tafdil. Isim tafdil superlatif. Akbaru, ahsanu, afdolu. Nah, polanya af'alu. Af'alu, afdolu, akbaru. Ya. Ini muannasnya. Maka akbaru muannasnya kubro, afdolu muannasnya fudla, dan seterusnya seperti itu. Secara bahasa Arab. Mu'arrafah bil lam, ditakrif dengan lam, dengan alif lam, bi al-lam, dengan ada alif lam. Nah, ini untuk menerangkan bahwasanya kesempurnaan, sisi terbaiknya dan sisi kesempurnaan dari nama-nama Allah itu, ya, la ahsanu minha biwajhin minal wujuh, la ahsana minha biwajhin minal wujuh. Tidak ada lagi yang mengalahkan kebaikan dan kesempurnaan dari nama-nama Allah itu dari berbagai sisi atau aspek apapun. Tidak ada lagi yang mengalahkannya. Dialah yang terbaik. Ya. Ballaha al-husnu al-kamilu atam al-mutlaq. Justru nama-nama Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, kebaikan, tamam, sempurna, ya, mutlak sifatnya. Likauniha ahsanul asma, karena dia adalah nama yang terbaik. Inilah dia yang dikatakan masalul a'la dalam firman Allah,
perumpamaan yang tertinggi. Tidak ada lagi perumpamaan yang lebih tinggi dari ini. Seperti dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan ayat 27, walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Dan Allah baginya permisalan yang sangat tinggi, tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih itu. Ya. Kita ingin menggambarkan Allah itu hanya mencoba menggambarkan saja, menguraikan tentang bagaimana Allah mencipta, bagaimana Allah memberikan rezeki. Itu upaya kita memberikan pemahaman. Tapi itu belum mewakili kesempurnaan Allah, itu maksudnya. Maka itu dikatakan walahu al-masalul a'la. Dan bagi Allah itu ada perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi dari sekedar yang bisa kita omongkan. Yang kita omongkan ini tidak seberapa, Pak, nerangkan Allah ini. Berusaha kita menjelaskan tentang Allah. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, ya, kamal a'zam, ya, kesempurnaan, keagungan tentang Allah itu pada zatnya, pada namanya, dan pada sifatnya. Jadi bukan hanya nama saja, tapi juga berlaku kesempurnaan, keagungan itu pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, pada namanya dan juga pada sifatnya. Oleh karena itulah ketika disebut mewakili zat, nama dan sifat, ya nama. Yang mewakili kita ini, Pak, ketika mau ditulis, apa yang orang mau nulis kita? Ya nama kita, Pak. Nama itu ditulis di KTP, mewakili tulisan saja atau mewakili orangnya? Ya mewakili orangnya. Maka itu nama itu mewakili zat, mewakili nama itu sendiri, dan mewakili sifat. Dan bagi Allah ini puncak kesempurnaan. Ya. Dan tidak ada yang lebih sempurna namanya dibandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Dan tidak ada yang bisa menggantikan nama-nama Allah itu di posisi-posisinya. Wala yakumu ghairuha maqamaha. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukannya, nama, sifat, dan zat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuaddi maknaha. Tidak pula bisa terselesaikan menjelaskan maknanya. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laisa tafsiran bi muradifin mahdin. Adapun tafsir, penjelasan, ketika kita ingin menjelaskan tentang nama dan sifat Allah itu laisa tafsiran bi muradifin. Itu tidak bisa menggambarkan tafsir yang sebenarnya, seutuhnya itu belum. Tidak sanggup kita menguraikannya. Ya, bal huwa ala sabili taqrib wa tafhim. Yang dilakukan oleh para ulama ketika menulis tentang menjelaskan nama dan sifat-sifat Allah, yang berusaha kita jelaskan juga, misalnya seperti itu hanya dalam bentuk takrib, tafhim, cara yang terdekat memahaminya supaya mudah dipahami. Kira-kira itulah kurang lebih. Tapi ini belum apa-apanya. Milik Allah lah kesempurnaan, jauh lebih sempurna lagi dari yang bisa kita jelaskan. Ya, dikarenakan apa? Kita tidak bisa menjelaskannya. Li kamaliha fi mabnaha wa maknaha, wa li husniha fi alfaziha wa madlulatiha. Dikarenakan kesempurnaannya pada makna nama itu sendiri, yang tidak ada cacat celanya sedikit pun. Dan dikarenakan keindahannya, kebaikannya, dari lafaznya, lafaz nama itu juga ada kebaikannya, dan madlulatiha, dan penunjukan maknanya dan konsekuensinya. Itulah dia fahiya ahsanul asma, nama yang indah. Sebagaimana ya, Allah disifati dengan sifat yang sempurna, paling sempurna, maka sifat Allah yang sempurna ini, yang maha indah, maha baik ini, ya, mencakup seluruh sifatnya. Semuanya adalah husna, ya. Sehingga menempati puncak pujian, puncak sanjungan, ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dengan kesempurnaannya, keagungannya, keindahannya, kebesarannya, la yusamma illa bi ahsanil asma. Tidak bisa dinamai kecuali dengan nama yang sempurna inilah.
Ya. Kama annahu la yusafu illa bi ahsani sifat. Begitu pula Allah, tidak bisa kita sifatkan Allah kecuali dengan sifat yang sempurna ini. Maka itu bagaimana bisa ada orang yang mengatakan Allah tidak berbicara? Paham Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah. Orang-orang yang melakukan taktil dalam sifat. Bagaimana bisa ada orang mengatakan Allah baru mengetahui setelah kejadian? Kenapa kata mereka baru mengetahui setelah kejadian? Mereka punya dalil, Pak, untuk mengatakan ini. Kalau Allah sudah tahu, apa faedahnya katanya? Apa faedahnya Allah ciptakan langit dan bumi ini? Ya. Padahal Allah SWT kalau disifatkan baru tahu setelah kejadian, berarti Allah tidak tahu. Justru merendahkan dan menghinakan Allah SWT. Maka itu Allah sering kita baca dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sepantasnya. Wala yusna alaihi illa bi akmalis sana wa ahsani atyabih, dan tidak bisa kita memuji Allah kecuali dengan pujian yang sempurna dan pujian yang terbaik. Ini konsekuensinya dari ketika Allah menyebut dia itu punya nama yang sempurna. Lalu nama-nama Allah ini, apabila dia memang telah kita pahami, kita yakini dia memang benar husna, dan ini kita terima dengan keyakinan kita, dengan akidah kita, ya, maka harus kita ikuti konsekuensinya. Nama Allah itu indah, terbaik, kita harus ikuti konsekuensinya. Nah, ini dampaknya nih. Yakni qad dallat ala sifati kamalin azimatillah, azimatin lillah. Maka nama-nama yang indah ini berkonsekuensi memberikan petunjuk, memberikan dalil tentang sifat Allah yang juga sempurna dan agung. Artinya nama ini punya makna. Jangan hanya dianggap nama saja. Nama ini punya konsekuensi sifat. Orang-orang yang ahlu ta'til, yang mengingkari sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, menolak Allah berbicara nanti serupa dengan makhluk, menolak Allah mengatakan Allah itu melihat nanti serupa dengan makhluk, menolak mengatakan Allah di atas nanti serupa dengan makhluk, membutuhkan tempat, menolak mengatakan ini dan itu karena nanti serupa dengan makhluk. Jadi bagaimana kita memahaminya? Ya sifat saja, Allah maha tinggi tapi tidak berada di ketinggian. Allah melihat, tapi Allah nama saja dipahami kata mereka. Tapi Allah jangan dipahami Allah melihat. Nah ini ya yang kerusakan logika mereka. Padahal kalau meyakini nama yang indah itu harusnya berkonsekuensi sifat Allah juga indah, berada di puncak kesempurnaan dan puncak keagungan, sebagaimana famakana minal asma' ya, ilman alaman mahdon la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Maka apabila nama itu hanya nama saja, tidak punya kandungan sifatnya, pastilah dia bukan nama Allah. Tidak mungkin dia akan jadi nama Allah. Begitu pula wa makana minha laisa dalan ala sifatin kamal. Begitu pula apabila dia tidak memiliki petunjuk sifat yang sempurna, pastilah itu bukan sifat Allah SWT. Bal imma dalan ala sifatin naqsin aw sifatin munqasamah ilal madhi wal qadahi lam yakun min asma'illah. Kalau saja ada nama yang di dalamnya ada dua makna, sisi terpuji dan sisi jeleknya, sisi pujian, sisi kejelekan. Ya, misalnya kita ini orangnya hafal, seorang hafiz, orang yang ingatan kuat. Ada sisi lemahnya, ada galak lupa juga. Nah kalau ada dua kandungan, sisi pujian, sisi terbaik dan juga punya sisi terlemahnya, ini juga bukan sifat Allah. Sifat Allah itu kalau dikatakan Allah Al-Hafiz, maka tidak ada kelemahan sedikit pun. Ya.
yang mengandung dua kemungkinan saja pasti bukan sifat Allah, apalagi mau dikatakan cuma nama baik. Nah itu harus dipahami seperti itu. Ya. Oleh karena itulah kita tidak bisa menggambarkan nama dan sifat Allah itu secara mandiri, menentukan sifat Allah ada 13, sifat Allah itu ada 20. Dari mana kita bisa membatasi itu? Kita tidak sanggup mengidentifikasinya. Oleh karena itu dikatakan di sini fa asmaullah jami'uha tauqifiyah. Maka nama Allah itu seluruhnya tauqifiyah. Adalah informasi dari Allah SWT. Harus pakai dalil, Pak, namanya informasi dari Allah. Itulah kenapa kita tidak boleh membuat sifat bagi Allah. Sifat Allah menjewer kita. Oh, tidak boleh mengatakan Allah menjewer kita. Tidak ada dalam Al-Quran dikatakan Allah menjewer kita. Ya, harus berdasarkan dalil. Ya. Karena nanti ketika mengatakan sifat Allah menjewer hambanya, ada kelemahannya, ada sisi lainnya. Maka kita tidak sanggup menentukan, mengidentifikasinya. Gunakanlah nama-nama Allah yang sudah Allah tetapkan. Yang sudah ditetapkan bagi nak dibuang-buang sifatnya. Ya, nah ini. Maka tauqifiyah, sifat-sifat nama-nama Allah itu menunjukkan semuanya, itu menunjukkan sifat yang sempurna, ya, sifat-sifat yang mulia bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala, bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Mau tidak mau konsekuensinya ini. Tidak bisa tidak. Ya. Maka kesempurnaan nama Allah ini harus ditinjau bukan hanya dari sisi lafaznya saja, ya, tapi bi'tibari ma'aniha wa haqa'iqiha. Tapi ditinjau juga dari sisi lafaz, dari sisi makna, dan dari sisi hakikatnya. Konsekuensi. Ketika kita meyakini nama Allah itu indah, semuanya indah, maka sekali lagi kita ulang, husnanya di sini, sisi terbaiknya, sisi maha indahnya, sisi maha baiknya ini adalah juga mencakup makna, hakikat, tidak sekedar lafaz saja. Kalau sekiranya sekedar lafaz saja tanpa makna, maka tidak akan pernah bisa dikatakan husna. Ya. Saya lompat sedikit supaya agak cepat sedikit. Seandainya kita berdoa, kalau nama Allah itu hanya nama saja, lafaz saja, tidak punya makna, boleh tidak kita berdoa, ya Allah yang maha mengazab, berilah saya rezeki. Boleh tidak kita berdoa seperti itu? Tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Maknanya tidak cocok. Artinya nama Allah, kita akan berdoa, ya Razzaq, urzuqni, wahai maha pemberi rezeki, beri saya rezeki. Maka dicontohkan sini Allah, ketika orang berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat kezaliman atas diriku, maka ampuni aku. Innaka syadidul iqab, sungguhnya engkau maha keras siksanya. Tak cocok. Tapi harusnya doa itu, ya, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maafnya. Ya Allah, ampuni aku, sungguhnya engkau maha pengampun ya Allah. Ya. Begitu juga ketika ada orang minta rezeki kepada Allah, Allahumma atini, ya Allah beri aku rezeki, fa innaka antal qabid, sungguhnya engkau yang menahan rezeki. Tak cocok. Ya. Oleh karena itu mau tidak mau, ini bantahan telak sekali, logika ini. Ya. Kita menyebut nama Allah dengan sifatnya, sekaligus memahami makna sifatnya, selaras dengan kandungan dalam nama tadi. Maka itu bantahan yang paling telak kepada orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah seperti ini tadi. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Asma'ur Rabb tabaraka wa ta'ala kulluha asma' madh. Seluruhnya nama Allah itu, nama-nama Allah adalah nama yang bersifat terpuji. Walau kanat alfazan mujarradatan la ma'aniya laha lam tadulla 'alal madhi.
Kalau sekiranya hanya lafaz saja, tidak ada kandungan maknanya, tidak ada kandungan makna itu berarti kan ke sifat larinya. Ya. Tidak ada kandungan maknanya, maka tidak akan dikatakan terpuji, tidak akan dikatakan husna. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya sendiri dengan sifat husna seperti sudah kita baca di surah Al-A'raf ayat 180 tadi. Maka kesempurnaan ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak semata hanya sebatas lafaz, akan tetapi menunjukkan kesempurnaan dan puncak keindahan dari sisi sifat juga. Oleh karena itu, ketika ada seorang Arab ya, membaca ayat Al-Quran, dia salah dalam baca Al-Quran. Dia membaca ayat surah Al-Maidah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah SWT. Ya. Lalu ditutup ayat ini dengan bacaan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menyuruh menghukum pelaku pencurian laki perempuan dengan potong tangan, tapi ditutupnya dengan ayat ini dengan baca wallahu ghafurur rahim. Maka ada orang yang mendengar, dibantahnya, laisa hadza bikalamillah. Ini bukan ayat Allah yang seperti ini. Ya. Maka ya orang yang membaca tadi marah. Atau kadzibu bikalamillah ta'ala. Apakah kau mau mendustakan, kau ingkari ayat Allah yang aku baca ini? Kata dia marah. Allah dijawab, la walakin laisa hadza bikalamillah. Akan tapi yang kau baca, aku bukan mengingkari ayat Allah, tapi yang kau baca itu bukan kalam Allah. Yang kau lafalkan tadi bukan kalam Allah. Akhirnya orang ini ngecek hafalannya. Dia buka mushafnya, ya, lalu dia baru sadar dia salah membaca, bukan wallahu ghafurur rahim tapi wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Aziz. Nah, cocok baru. Allah Maha bijaksana. Hukumannya itu potong tangan itu di atas kebijaksanaan Allah. Ya. Bukan bicara ghafurur rahim, berarti pengampun, berarti dimaafkan. Kalau ada tebusan, nah baru boleh. Wallahu ghafurur rahim. Allah maafkan, atau dimaafkan oleh Allah SWT. Baru nyambung. Ya. Maka orang Arab ini pun mengatakan sodakta. Ya. Azza, ya. Allah Maha Perkasa sehingga dia menghukumi untuk potong tangan. Walau ghafara wa rahima lama qata'a. Kalau Allah itu Maha Pengampun, konteksnya dalam kejadian ini, ya, dan Allah Maha Penyayang, konteksnya dalam kejadian ini Allah tidak akan suruh potong tangan. Ini kata Ibnu Qayyim. Walihaza idza khutimat ayatul rahmah bismi azab au bil aksi zahara tanafur al kalam wa adam intizamih. Jadi kalau sekiranya kita dalam hafalan ayat Al-Qur'an bingung ini wallahu ghafurur rahim atau wallahu azizun hakim. Nah, cek dulu ayatnya sedang cerita apa nih? Tentang azab atau sedang bicara tentang pengampunan? Nah, ini kan connect dengan ujung ayat. Kadang-kadang kita suka tertukar. Ya. Kalau ini nyebrang, lagi ngomongin rahmat, lagi ngomongin ini, kita bacanya ujungnya azab. Allah Maha menyiksa. Ya. Atau sebaliknya, sedang ngomongin azab api neraka, terus di akhirnya Allah bercerita tentang penghuni neraka itu wallahu ghafurur rahim, tidak nyambung ini. Maka ayatnya jadi rusak. Pembicaraan ini tidak punya keteraturan, dan ini pasti bukan dari Allah SWT. Nah, ini konsekuensi kalau kita memisahkan nama dan sifat. Rusak tak? Rusak. Maka tadi orang berdoa, cobalah kamu berdoa ngomongin orang yang nolak sifat ini. Kalau nama ini tidak ada hubungan dengan sifat. Kalau kamu masih Allah, engkau Maha mengazab, kan sama baik seluruh nama-nama Allah. Berdoalah dengan seluruh nama Allah. Ya bukan berarti bebas pakai yang mana baik, sesuaikan. Sedang minta rezeki, tentu sebut Allah ya Razzaq. Sedang minta anak misalnya ya Allah ya Wahhab. Atau apapun yang kita minta, sesuaikan. Artinya nama Allah itu ada maknanya. Ya. Nah, itu yang ingin diterangkan oleh penulis kitab ini Syekh Abdul Razak, yang dia mengutip penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab Jala'ul Afham.
Kita lanjutkan. Oleh karena itu kata beliau, fa inna du'a illahi bi asma'ihi al-ma'mur bihi fi qaulihi ta'ala fad'uhu biha la yata'atta illa ma'al ilmi bima'aniha. Kalau kita ingin mengamalkan ayat, berdoalah kalian menggunakan asmaul husna tadi, jangan sembarangan. Tapi tidak bisa tidak haruslah disertai pengetahuan atas maknanya. Inilah guna kita belajar. Maka berdoanya nih benar. Bisa jadi kita ini berdoa sama tidak dikabulkan oleh Allah. Pertama kali jahil, tidak tahu maknanya. Hanya melok menghafalkan lafaz doa baik, tidak tahu artinya. Sudah tahu artinya pun nyebrang sana sini dalam berdoa. Atau sudah tahu artinya tidak yakin pula, nah cocok. Ya. Maka doa yang ijabah, kalau kita bisa berdoa seperti para anbiya, para nabi dan para rasul, berdoa seperti Nabi dalam perang Badar, ya, bergetar badannya sampai jatuh selendangnya, ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau umat ini kalah dalam perang ini, maka innaka lam tu'bad, engkau tidak akan disembah lagi. Dia minta kepada innaka khairun nasirin, minta kepada Allah sebaik-baik penolong. Masa sedang minta pertolongan kepada Allah, terus minta sesungguhnya engkau maha pengampun. Ini sedang bukan bicara masalah pengampun ya Allah, tapi sedang bicara innaka ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Allah maftah, nah, memberikan kemenangan. Innaka khairul fatihin, sesungguhnya engkau yang sebaik-baik memberikan kemenangan. Ini maksudnya. Maka mau tidak mau kita harus punya ilmu dan atas makna-makna nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka itu mengkaji fikih Asmaul Husna ini kita pakai dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita salah ya dalam memilih nama Allah yang akan kita gunakan dalam doa, yang ngawur, kalimat kita ngawur, ya. Maka itu ya, ketika kita berdoa di sini dikatakan yuhtamu bi syai'in min asma'illah. Tutuplah di setiap ujung kalimat-kalimat doa, potongan-potongan doa kita itu dengan nama Allah, ya. Yang ada hubungannya, ya, ada irtibat, ada tanasub dengan doa yang kita minta. Seperti contoh nih, doa-doa dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini ya Allah. Minta terima amal ibadah kepada Allah, kita sebutkan innaka antas samiul alim atau innaka antas samiud du'a. Ayat ini mengatakan innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau, ya terimalah amal kami atau kabulkanlah doa kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa kami, atau sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang sudah kami usahakan. Nah, dikonekkan ke situ, irtibatnya ke situ. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun, contoh ini ya 109. Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Wahai Tuhan kami telah beriman. Oleh karena itu faghfir lana, maka ampuni kami. Tawassul dengan keimanan nih. Ya Allah, kami sudah beriman ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Faghfir lana warhamna. Rahmati kami ya Allah. Terus tutup potongan doa ini dengan wa anta khairur rahimin. Sungguhnya engkau sebaik-baik yang menyayang, ya, memberi rahmat. Begitu juga dalam surat Al-A'raf, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Ya Allah, berilah kemenangan kami atas kaum kami bil haq, atau pisahkan kami dengan kaum kami dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau sebaik-baik yang memisahkan, yang membuka. Jadi semuanya bersesuaian dengan doa. Apa ini artinya? Nama Allah yang kita panggil tersebut punya makna. Itu intinya. Jadi dengan begini saja batallah seluruh argumen orang-orang yang mengingkari nama Allah dan sifat-sifat Allah. Begitu pula batallah argumen orang-orang yang membatasi sifat-sifat Allah. Hanya beberapa nama dan sifat. Nah, sebagai ringkasan di sini disebutkan ada 6
ringkasan dari apa yang dibahas tentang nama-nama Allah yang maha indah ini. Yang pertama, bahwasanya nama Allah itu, ya kita ulang lagi ringkasannya, kata beliau secara resumenya, nama Allah menunjukkan ya kepada sifat yang sempurna, puncak keagungan zatnya Allah itu. Jadi yang dinamai itu berada dipanggil dengan Al-Husna, nama-nama Allah Al-Husna itu, maka dia memuji zatnya yang disifati. Zatnya itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nama itu menunjukkan kesempurnaan, keagungan dari zat yang dinamai, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya dalam penyebutan lafaz nama Allah Al-Husna, setiap nama-nama Allah itu ada keagungan bagi Allah, ya, pemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah, kebesaran bagi Allah, ya. Dan di dalamnya ada kandungan menampakkan keagungan, pujian, kesempurnaan itu bagi Allah SWT. Anjuran bagi kita untuk menampakkan, memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi dalam berdoa, maka dianjurkan kita memuji Allah. Yang ketiga, bahwasanya semua nama-nama Allah tadi menunjukkan tentang berlakunya sifat yang sempurna bagi Allah. Karena dia memang tadi disebutkan husna, maka sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya sifat yang sempurna, bahkan berada di puncak kesempurnaan, puncak keagungan. Nah, sifat ini juga mencakup perbuatan. Oleh karena itu perbuatan Allah SWT, ya, juga berada dalam puncak hikmah, puncak rahmat dan maslahat serta keadilan. Ketika Allah mengazab orang kafir, maka itu bukan kezaliman dari Allah, ya. Walakinnahum yazlimun. Akan tapi merekalah yang berbuat kezaliman. Wa ma zalamahumullah, dan Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Maka ketika kita berbuat dosa, kita iktiraf, mengakui, Rabbi zalamtu nafsi, Rabbana zalamna anfusana. Karena kita melanggar, sehingga berlakulah hukuman atas kita, dosa atau azab. Maka dengan kita mengakui itu kezaliman kita, bukan Allah yang zalim, ya. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, dia akan dibalas kebaikan itu walaupun sebesar biji zarah. Dibalasnya pun 10 kali lipat. Tapi yang berbuat kejahatan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kejelekan sebesar biji zarah, dibalas juga sebesar kejahatannya itu. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Adil di sini. Yang keempat, bahwasanya nama Allah tidak mungkin di dalamnya ada kandungan sisi negatif, sisi positif. Ada sisi kurangnya, sisi lemahnya, tidak ada. Ya. Maka kalau ada persepsi demikian, dibuang. Itu bukan sifat Allah SWT. Jangan dipahami itu sebagai sifat Allah. Jangan umpama melihat, manusia ini juga melihat, tapi kan nyingok ini kan pacak ada yang samar-samar, kabur-kabur. Maka bagi Allah tidak ada yang cak itu. Bukan berarti diingkari sifatnya, berarti Allah tidak melihat, bukan seperti itu. Tapi sisi kurang itu bukan. Lalu gara-gara ini tidak mungkin sifat Allah melihat. Sifat melihatnya dibuangnya juga, bukan. Sifat aspek atau yang kita sangka negatif atau lemah itulah yang dibuang. Tidak mungkin Allah itu tekabur, nyingoknya, salah memberikan hukuman, meleset, salah kena. Tidak mungkin. Ya. Tidak akan tertukar rezeki. Ya. Tidak akan tertukar azab itu kalau Allah kirimkan. Yang kelima,
bahwasanya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna seperti dalam firman tadi, fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Itu mencakup doa dalam makna ibadah dan doa dalam artian permintaan. Doa dalam artian ibadah, ya, yakni kita sholat itu juga disebut doa. Kita mengerjakan kebaikan itu juga doa dalam artian ibadah. Kalau kita sedang pengen bersedekah, kita ingat Allah, ya, Allah Al-Muhsin, berbuat kebaikan, maka kita juga bersedekah ini dalam rangka mengingat Allah, mengamalkan nama dan sifat Allah. Kalau kita memaafkan orang misalnya, kita ingat Allah Ghafur, nah itu kita mengamalkan. Doa ibadah itu maksudnya doa dalam artian kita beramal. Adapun doa masalah, yakni doa kita minta, menengadahkan tangan, ya Allah, seperti itu tadi. Jadi berdoalah dengannya mencakup kita beramal dan mencakup kita meminta. Itu maksudnya. Jadi antum melihat hewan kehausan, kasih minum. Karena ingat Allah memberikan rezeki, menolong hambanya, penuh menebar rahmat. Maka antum mengamalkan nama Allah itu. Fad'uhu biha, masuklah dalam rangkaian mengamalkan itu. Dan ini punya aspek yang kuat sekali. Inilah zikir yang terbesar. Kita beramal dengan ilmu. Bukan karena kita sosial baik, kasih. Bukan sekedar sosial, kata kita mengamalkannya dengan ilmu. Ya, jauh lebih besar pengaruhnya ke jiwa kita dan pahalanya tentunya. Ya. Kemudian yang keenam, bahwasanya Allah SWT menjanjikan bagi siapa yang menghafal 99 namanya dengan hafal, paham, dan amal. Maksud menghafal 99 nama ini, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Jamin dengan surganya Allah. Maksudnya bukan sekedar hafalan dengan syair saja, tapi dia amalkan seperti tadi dan dia berdoa dengannya. Dia hafal, paham, dan dia amalkan. Ya, seperti tadi kita memberi makan, menafkahi anggota keluarga kita, dan begitu juga kita bertanggung jawab dan setiap hal yang kita lakukan. Maka insya Allah itu semua bagian dari kita masuk dalam ahsa tis'atan wa tis'ina isman, ya, menghafal 99 nama Allah yang husna. Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.